anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pemanfaatan kekayaan alam. Materi IPS tema 9 subtema 2. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa di negara kita Indonesia ini memiliki kekayaan akan sumber daya alam. Baik sumber daya alam yang langsung dapat dimanfaatkan maupun sumber daya alam yang harus dikelola baru dapat dirasakan oleh manusia. Ya. Yang pertama saya mulai dari sumber daya alam yang langsung dapat dimanfaatkan, seperti padi, jagung, ubi, sayuran, buah-buahan yang pasti langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia tanpa harus diproses lama. Kemudian yang kedua, harus dikelola dulu baru dapat dirasakan oleh manusia, seperti tambang minyak bumi ya. Tambang minyak bumi itu anak-anak tidak harus langsung dirasakan oleh manusia manfaatnya, tapi diproses lebih lama lagi atau lebih lama dulu baru bisa dirasakan oleh manusia. Beda dengan sumber daya alam yang langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti padi tadi, jagung, ubi dan lain-lain. Itu yang pasti langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia. Anak-anak, sumber daya alam ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati ini anak-anak, sumber daya alam yang berasal dari benda hidup, yakni tumbuhan dan hewan. Contoh sumber daya alam hayati ini, yang pertama, rumput laut, padi, kelapa sawit, serap kapas, dan jagung. Anak-anak, sumber daya alam yang sudah Bapak jelaskan tadi itu adalah bagian dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Supaya kita dapat hidup, maka kita memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati ini anak-anak, sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup, yakni tambang, batu, dan tanah. Contoh dari sumber daya alam tak hidup ini seperti hasil tambang, antara lain ada besi, emas, batu bara, dan minyak bumi. Itulah hasil dari sumber daya alam non hayati atau sumber daya alam yang tak hidup. Sumber daya alam ini juga anak-anak dapat dibagi lagi menjadi dua bagian berdasarkan keberadaan dan pelestariannya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini antara lain matahari. Matahari yang pasti dapat dimanfaatkan oleh semua manusia atau semua makhluk hidup yang menghuni bumi ini. Ya, yang pasti manfaat dari matahari ini untuk memperoleh energi bagi manusia. Yang kedua, mengeringkan hasil pertanian. Dan yang ketiga, memperoleh energi listrik untuk melancarkan segala aktivitas manusia. Kemudian yang kedua, air. Air ini anak-anak yang pasti merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia.
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pasti membutuhkan air. Air ini juga banyak manfaatnya untuk menghasilkan listrik, untuk irigasi, mengairi di sawah-sawah, dan juga untuk minum dan memasak, dan juga mencuci pakaian, dan banyak hal lain yang menjadi manfaat dari air. Kemudian yang ketiga, tumbuhan, ya. Anak-anak perlu kita ketahui, yang pasti semua makhluk hidup membutuhkan yang namanya tumbuhan. Saya ambil contoh saja, makhluk hidup seperti kita manusia yang pasti membutuhkan padi. Padi ini termasuk tumbuhan, dan jagung, ya, dan segala macam buah-buahan dan sayuran pasti dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan perekonomian atau untuk memenuhi kegiatan perekonomian manusia, serta untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan perut, ya. Itu anak-anak, itulah bagian dari kebutuhan tumbuhan. Terakhir, angin ini anak-anak sangat dibutuhkan oleh manusia, selain untuk bernafas maupun untuk memperoleh energi listrik agar melancarkan segala aktivitas manusia. Kemudian yang terakhir, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini anak-anak, sumber daya alam yang jika dipakai secara terus-menerus maka akan cepat habis. Seperti tambang minyak bumi, batu bara, jika dipakai secara terus-menerus maka sumber daya alam ini akan cepat habis dan membutuhkan waktu yang berjuta-juta tahun baru bisa mengadakan kembali sumber daya alam seperti tambang, batu bara, dan minyak bumi. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan materi hari ini tentang sumber daya alam, dan sudah dijelaskan berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia yang kita jumpai setiap hari. Maka dari itu, kalian akan mengerjakan latihan yang nanti Bapak akan kirim tugas-tugasnya yang harus kalian kerja. Dan materi hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Bye bye.